Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Masri, peserta Jambore GTK tahun 2024 dari SMA Negeri 2 Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan praktik baik pelaksanaan P5 dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan dengan judul Semanda Menuju Sekolah Tanpa Sampah. Awal tahun ajaran 2024-2025, SMA Negeri 2 Bunguran Timur bersiap untuk melaksanakan kurikulum merdeka secara bertahap. Sebagai koordinator P5, tentu saya perlu melakukan persiapan pelaksanaan P5. Kegiatan diawali dengan observasi lingkungan sekolah, observasi sarana dan prasarana, serta menelaah hasil rapor dari satuan pendidikan. Hasil observasi lingkungan sekolah tergambar beberapa permasalahan. Salah satunya adalah permasalahan sampah. Dari hasil observasi sarana dan prasarana, permasalahan yang muncul pun tetap sama, yaitu tidak tersedianya tempat pembuangan akhir sampah di sekolah yang cukup memadai. Di sisi lain, hasil rapor pendidikan masih menunjukkan kategori sedang di bidang literasi dan numerasi. Berdasarkan hasil observasi tersebut, saya bersama tim melakukan diskusi untuk mulai menggambarkan kebutuhan peserta didik serta mengangkat beberapa tema yang terkait langsung dengan permasalahan dari hasil observasi tersebut. Langkah berikutnya, kami, tim P5, menyusun instrumen survei, melihat ketertarikan peserta didik terhadap tema-tema yang sudah kami siapkan tersebut. Kemudian kami akan menetapkan skala prioritas untuk tema yang akan dimulai di tahun ajaran baru ini. Angket pun kami sebar ke seluruh peserta didik kelas 10. Hasilnya, tema gaya hidup berkelanjutan dengan isu sampah menjadi salah satu topik yang mendapatkan voting paling tinggi di survei tersebut. Kami juga melibatkan peserta didik, bahkan pegiat sampah yang ada di Kabupaten Natuna. Dari hasil diskusi, lahirlah judul Semanda Menuju Sekolah Tanpa Sampah. Judul ini kemudian kami tuangkan ke dalam modul P5. Saat kegiatan P5 dimulai, peserta didik pada awalnya melakukan observasi di segala sudut lingkungan sekolah, ruang-ruang kelas, gedung-gedung sekolah, dan lingkungan sekitar sekolah. Selanjutnya kita ajak peserta didik untuk berkunjung ke Bank Sampah Kota Tua Penagi. Di situ mereka bisa belajar, eksplorasi tentang bagaimana manajemen pengelolaan sampah. Nah, selanjutnya kami akan memberikan orientasi kepada peserta didik dan memberikan ruang untuk mencurahkan ide-ide mereka tentang pengelolaan sampah di sekolah melalui konsep 5R, reduce, reuse, recycle, replace, dan replant. Nah, selanjutnya peserta didik diajak untuk membuat poster alur pengelolaan sampah mulai dari dirinya sendiri saat sudah berada di lingkungan sekolah. Selanjutnya, peserta didik menyiapkan tempat sampah minimal memisahkan dua jenis sampah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Selanjutnya, peserta didik juga akan membentuk bank sampah untuk menjual sampah-sampah dengan jenis-jenis tertentu sehingga bisa menghasilkan uang. Nah, selanjutnya juga tim P5 menggerakkan peserta didik untuk mau membawa botol minuman serta tempat bekal mereka sendiri-sendiri. Dan tak lupa kita menganjurkan kepada mereka untuk membawa botol aqua besar sebagai wadah untuk dijadikan tempat sampah mereka yang kemudian bisa menjadi sebuah eco-brick. Sedangkan untuk sampah-sampah yang bisa didaur ulang atau diolah untuk menjadi barang yang bermanfaat, peserta didik didorong untuk berkarya, membuat berbagai barang-barang yang dapat digunakan baik secara pribadi ataupun digunakan di lingkungan sekolah. Untuk sampah-sampah yang sudah dipisahkan dan dibersihkan, kemudian sampah-sampah tersebut diolah sedemikian rupa oleh peserta didik. Dibuat berbagai macam kerajinan yang memiliki
nilai guna, dan memiliki nilai jual. Selanjutnya, sampah-sampah organik akan ditampung di sebuah tas organik yang kemudian akan menjadi pupuk organik dan dimanfaatkan oleh anak-anak menjadi media tanam. Manda menuju sekolah tanpa sampah mulai menunjukkan hasil. Peserta didik mulai menunjukkan pemahaman dan kesadaran dalam menjaga lingkungan. Peserta didik juga menunjukkan sikap tanggung jawab, kerjasama, kolaborasi, inisiatif, dan inovasi. Lingkungan sekolah yang dulunya kotor berangsur-angsur terlihat bersih dan rapi. Sampah-sampah sudah tidak lagi berserakan. Tabungan sampah peserta didik pun sudah mulai terisi. Kemudian karya-karya juga sudah mulai bermunculan dari peserta didik, dari barang-barang bekas tadi yang mereka manfaatkan dan mereka olah menjadi produk-produk yang bermanfaat. Kebun sekolah pun sudah mulai dibangun. Saya sangat bersyukur diberikan kesempatan ini untuk membimbing peserta didik dalam sebuah proyek. Proses perencanaan melibatkan seluruh anggota tim berjalan lancar. Namun, saat pelaksanaan kami sempat mengalami kendala dalam hal koordinasi waktu. Kendala ini berhasil kami atasi dengan membuat jadwal yang lebih fleksibel dan memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi. Selama proyek berlangsung, saya merasa antusiasme peserta didik sangat tinggi. Mereka aktif berdiskusi, aktif berkreasi, dan saling membantu. Hal ini menunjukkan bahwa P5 telah berhasil merangsang minat belajar mereka. Namun, masih ada beberapa peserta didik yang perlu dibantu dalam hal mengembangkan keterampilan presentasi. Secara keseluruhan, tujuan pembelajaran P5 telah tercapai. Peserta didik berhasil menunjukkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, bekerja sama dalam sebuah tim. Selain itu, proyek ini juga berhasil menumbuhkan rasa percaya diri dan kepemimpinan pada peserta didik. Sebagai koordinator, saya belajar banyak hal dari pengalaman ini. Saya menyadari pentingnya perencanaan yang matang, komunikasi yang efektif, dan dukungan serta konsisten kepada peserta didik. Saya juga belajar untuk lebih sabar dan fleksibel dalam menghadapi berbagai situasi yang tidak terduga. Kedepannya, saya berharap dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dan membuat proyek P5 menjadi lebih menarik dan bermanfaat bagi peserta didik. Saya juga akan terus belajar mengembangkan diri sebagai seorang pendidik. Sekian video singkat dari saya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.